Maaf ya Ayang Dita, aku ngakak. Why, kenapa ngakak nih? Ditambah lagi, Jisoo sepertinya pilihan casting yang sangat lemah untuk sebuah film. G-Dragon telah membantah semua tuduhan penggunaan. Halo semuanya, aku Yusel Kim dan selamat datang di channel YouTube aku. Nah, yang menonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Ya, aku harapkan seperti itu ya. Untuk hari ini, seperti biasa, kita akan membahas tentang topik-topik yang lagi panas banget diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa juga buat berikan komentar, sukai, dan juga bagikan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lain. Terima kasih banyak. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Di berita pertama, kita akan membahas tentang satu fakta baru yang terungkap mengenai Dita, yang mana ternyata sebelum debut bersama dengan Secret Number, Dita pernah menjadi backup dancer penyanyi trot. Wow, sangat tidak terduga ya teman-teman. Dita Karang menjadi idol K-pop wanita pertama yang berasal dari Indonesia. Dita diketahui memiliki nama lengkap khas Indonesia, yaitu Anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang. Dita kemudian debut di bawah naungan agensi Fine Entertainment sebagai anggota dari girl group Secret Number. Dan baru-baru ini Dita Secret Number tampil menjadi salah satu bintang tamu di salah satu variety show terkenal, yaitu Knowing Brother. Nah, untuk by the way, berbicara mengenai Knowing Brother atau Knowing Bros nih, ini adalah variety show yang diproduksi oleh SM Culture and Contents dan didistribusikan oleh JTBC setiap hari Sabtu. Acara ini diklasifikasikan sebagai acara televisi reality show, di mana para hostnya dan juga tamu berkumpul di lingkungan kelas dan mendiskusikan topik pribadi dan selanjutnya memainkan berbagai permainan. Asik banget sih konsepnya. Adapun untuk Dita, itu tampil dalam episode spesial bersama dengan beberapa idol K-pop yang berasal dari luar Korea. Dan usut punya usut, salah satu hal yang diinginkan oleh Dita adalah tampil di acara tersebut. Dan kemarin, alhamdulillah ya, Reski dan Dita bisa tampil di acara itu. Dalam episode itu, Dita yang menjadi representasi Indonesia memperkenalkan salah satu tarian khas Bali, yaitu Legong Kraton. Dan terbaru, melalui sebuah akun Twitter, ada seorang OP yang memposting video pre-debut dari Dita ketika dia itu menjadi backup dancer atau penari latar. Dita terlihat penari dengan penuh semangat nih untuk mengiringi penyanyi trot yang sedang tampil. Jujur, selama aku ngikutin Dita dan juga Secret Number, aku baru tahu ternyata Dita itu pernah menjadi penari latar untuk penyanyi trot. Kalau kalian sendiri, kapan nih kalian tahu tentang fakta ini? Apakah hari ini, atau kemarin, atau emang sejak Dita belum debut? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Dan selanjutnya bagaimana video dari Dita? Seperti inilah bagaimana komentar-komentar dari netizen. Yuk mari kita lihat bareng-bareng. Yang pertama ada yang komen, kalau di Indo mungkin kayak dangdut ya ini. Dan perlu kalian tahu juga ya bahwa trot ini adalah salah satu genre musik pop Korea Selatan. Dan di masa sekarang itu banyak banget loh penyanyi-penyanyi trot yang sudah populer dan bahkan dikenal oleh para penggemar K-pop. Salah satu penyanyi trot yang paling terkenal banget dan juga hampir seluruh fandom K-pop kenal sama dia adalah Im Young Woong. Apalagi Im Young Woong itu kerap kali menjadi saingan para idol K-pop untuk mendapatkan sebuah penghargaan dan juga trofi music. Next, kita baca lagi komentar-komentar berikutnya. Dita awalnya kan emang pengen jadi profesional dancer ya, malah lolos jadi idol. Waduh, rezekinya ya. Maaf ya Ayang Dita, aku ngakak. Why, kenapa ngakak nih? Ternyata perjalanannya panjang ya sampai jadi seperti ini. Ya dong, perjalanan Dita untuk debut sebagai idol K-pop itu benar-benar panjang banget. Kita juga sempat bahas kan. Dimulai dulu dari ikut kompetisi dance sejak dia masih SD atau SMP gitu ya kan. Kemudian dia juga kuliah. Setelah kuliah dia juga trainee. Kemudian tampil di One Million Studio juga. Dan akhirnya baru bisa debut. Intinya panjang banget sih. Nggak seinstan itu gitu untuk debut menjadi seorang idol. Dan kalau kalian sendiri gimana reaksinya tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Dan lanjut kita akan masuk ke berita kedua, kita akan membahas tentang Jisoo Blackpink. Yang mana Jisoo kan akan membintangi sebuah film ya bersama dengan Lee Min-ho, An Hyo-seop dan juga Nana. Tapi sayang setelah mendengarkan berita yang satu ini, netizen itu memberikan komentar pro kontra terhadap peran yang akan diambil oleh Jisoo dalam film tersebut. Penayangan film Korea adaptasi webtoon yang bertajuk Omniscient Reader's Viewpoint semakin dinantikan oleh para penggemar karena selain An Hyo-seop dan juga Lee Min-ho, ada Nana After School dan juga Jisoo Blackpink yang resmi bergabung sebagai pemain utamanya. Tawaran film Omniscient Reader's Viewpoint itu pertama kali datang kepada An Hyo-seop dan juga Lee Min-ho. Hingga pada akhirnya hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 nih, tim produksi film itu mengumumkan bahwa deretan artis Korea ini pastikan membintangi film itu termasuk Nana dan juga Jisoo Blackpink.
Nah, kabar Jisoo Blackpink membintangi film itu sontak disambut antusias nih oleh para penggemar. Sebab Jisoo Blackpink dipercaya untuk menjadi salah satu pemain utama setelah dirinya tampil singkat atau sebagai cameo dalam film Dr. Chon and the Lost Talisman. Omniscient Reader's Viewpoint itu didasarkan pada webtoon Korea dengan nama yang sama dan secara luas dianggap sebagai salah satu webtoon paling berpengaruh hingga saat ini. Untuk sinopsis dari Omniscient Reader's Viewpoint mengikuti kisah Kim Dok-ja yang diperankan oleh An Hyo-sop. Diceritakan bahwa Kim Dok-ja ini adalah seorang pekerja kantoran biasa yang mengikuti web novel 3 cara untuk bertahan dari kiamat. Tiba-tiba nih, dunia yang ditinggali oleh Kim Dok-ja berubah menjadi premis web novel favoritnya itu. Pengetahuan Kim Dok-ja tentang 3 cara untuk bertahan dari kiamat pun menjadi faktor penting untuk kelangsungan hidupnya. Hanya Kim Dok-ja yang tahu bagaimana dunia itu akan berakhir. Kim Dok-ja akhirnya mencoba untuk mengubah ending 3 cara untuk bertahan dari kiamat dengan bantuan dari Yoo Jung-hyuk, karakter utama dari web novel tersebut. Namun mereka justru menghadapi ancaman yang lebih besar dan akan mengancam nyawa mereka. Dalam film tersebut, seperti yang sudah kita sempat singgung pada awal tadi, An Hyo-sop nantinya akan berperan sebagai Kim Dok-ja. Kemudian Lee Min-ho itu berperan sebagie Yoo Jung-hyuk, yang mana karakternya itu memiliki kekuatan dan tanggung jawab untuk menyelamatkan dunia yang ditinggalinya. Terus Jisoo Blackpink nanti akan berperan sebagai Lee Ji-hye, yang merupakan satu-satunya siswa SMA yang selamat di kelasnya saat dunia hancur. Karakter itu nantinya akan diselamatkan oleh Yoo Jung-hyuk dan ikut bertarung menyelamatkan dunia. Sedangkan Nana nanti berperan sebagai Jung Hee-won, karakter kuat yang mendukung Kim Dok-ja untuk memperbaiki alur ceritanya. Menurut laporan IDealy, film Omniscient Reader's Viewpoint akan dibagi dalam 5 bagian. Jika film pertamanya sukses dan dapat diterima dengan baik secara global, film ini akan menyerupai konsep film Along with the Gods yang juga diadaptasi dari webtoon. Lee Min-ho hingga Jisoo akan memulai syuting film Omniscient Reader's Viewpoint pada bulan Desember ini. Rumah produksi Realize Pictures juga telah menggelontorkan budget fantastis mencapai 30 miliar won atau sekitar 352 miliar rupiah. Dan seperti ini viral, banyak banget netizen yang bereaksi terhadap castingnya. Namun sayang, tampaknya tidak banyak yang yakin bahwa memasukkan Jisoo ke dalam film yang sangat dinantikan tersebut adalah keputusan yang baik. Dan coba kita lihat ya seperti apa komentar-komentar dari netizen. Jisoo itu film loh dan juga bukan serial. Mengapa? Bukankah lebih baik jika ini adalah sebuah seri? Ditambah lagi, Jisoo sepertinya pilihan casting yang sangat lemah untuk sebuah film. Tidak ada satupun aktor yang saya nantikan dalam film itu. Dia benar-benar tidak cocok loh dengan Lee Ji-hye. Sejujurnya, saya pikir film itu berhasil melakukan casting dengan baik sampai sekarang. Komentar ini membuatku khawatir. Hah? Dia Ji-hye? Jisoo, selamat tinggal. Wow, ini film yang aku tunggu-tunggu. Tapi kemudian mereka memasukkan Jisoo ke dalamnya. Lol. Dan kalau kalian sendiri gimanakah pendapatnya tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Dan untuk berita terakhir kita akan membahas tentang agensi dari Chaewon dan juga agensi dari Soyeon yang sudah membantah isu narkoboy. Surf Music, agensi dari Chaewon Serapim, serta Cube Entertainment selaku agensi Soyeon J-Idol hingga Park Seon-ju membantah rumor yang menyebut ketiga idol itu terlibat dalam kasus dugaan narkoba. Rumor itu mencuat tidak lama setelah G-Dragon Big Bang ikut terseret dugaan narkoboy. Chaewon Le Serapim, Soyeon J-Idol, dan Park Seon-ju kemudian turut disebut-sebut dalam rumor itu. Namun, agensi dari ketiga idol itu langsung membantah nih. Surf Music memastikan bahwa rumor yang menerpa Chaewon tidak benar sama sekali. Agensi menjelaskan bahwa member Le Serapim itu selama ini tidak muncul dalam aktivitas grup karena pemulihan sakit flu dan akan kembali aktif pada hari Rabu tanggal 1 November mendatang. Surf Music menuliskan, rumor tentang Kim Chaewon sama sekali nggak benar. Chaewon sedang dalam masa pemulihan dari flu sekarang dan dijadwalkan untuk melanjutkan aktivitasnya pada tanggal 1 November. Pernyataan serupa juga dirilis oleh Cube Entertainment dalam keterangan resmi. Agensi yang menaungi Soyeon dan juga Park Seon-ju itu menegaskan kalau idol mereka tidak terlibat dalam kasus dugaan narkoboy. Cube Entertainment juga menyatakan bakal mengambil langkah tegas untuk menyikapi rumor palsu semacam itu. Namun, belum ada keterangan resmi terkait langkah berikutnya yang akan diambil oleh agensi. Di samping itu, pihak kepolisian juga telah mengklarifikasi rumor tersebut. Pihak polisi menyatakan bahwa rumor yang menerpa para penyanyi perempuan dalam kasus narkoboy itu salah dan juga tidak berdasar. Di sisi lain, sejumlah aktor dan juga idol Korea beberapa waktu terakhir memang dilaporkan terseret kasus dugaan narkoboy. Bintang Lee Seung-kyun menjadi nama pertama yang diterpa kasus itu. Kemudian diikuti oleh nama G-Dragon Big Bang. Selain Seung-kyun dan juga G-Dragon, Badan Kepolisian Incheon juga disebut sedang menyelidiki secara internal 6 orang lainnya. Beberapa diantaranya adalah seorang karyawan dari industri hiburan, kemudian komposer dan calon penyanyi. Unit Kriminal Narkotika Kepolisian Incheon pada bulan lalu menerima informasi soal praktik penggunaan narkoba oleh manajer A
Yang mana manajer A merupakan seorang pengelola klub malam eksklusif elit di Gangnam Seoul. Pengusutan itu kemudian menyeret Lee Sun Kyun dan sejumlah nama lainnya. Lalu pada tanggal 21 September, polisi menangkap manajer A dengan tuduhan penyalahgunaan narkoba. Dan selama itu pula, nama Lee Sun Kyun bersama dengan beberapa nama lainnya ikut diperiksa kepolisian. Lee Sun Kyun disebut menggunakan ganja dan obat ilegal lainnya di rumah salah satu dari dua perempuan yang ditangkap sebelumnya. Aktor itu juga disebut sudah beberapa kali menggunakan narkoboy sejak awal 2023. Namun, pihak pengacara Lee Sun Kyun menyebutkan bahwa aktor tersebut membantah mengenal secara personal pihak-pihak yang ditangkap oleh kepolisian. Sementara itu, G-Dragon telah membantah semua tuduhan penggunaan narkoboy. Jadi pada dini hari tanggal 27 Oktober waktu Korea Selatan, G-Dragon merilis pernyataan resmi melalui pengacaranya, yaitu Kim So-hyun. Kim So-hyun ini berasal dari firma hukum K1 Chamber. Dan dalam pernyataannya itu, G-Dragon ini mengatakan bahwa dirinya tidak menggunakan narkoboy. Pihak kejaksaan mengirimkan siaran pers dengan isi sebagai berikut. Menanggapi berita yang tersebar tanpa pandang bulu di media akhir-akhir ini dan tidak berdasarkan fakta, kami ingin menyampaikan posisi GD sebagai berikut. G-Dragon berkata, "Saya Kwon Ji-young, pertama-tama saya tidak menggunakan narkoboy. Lebih jauh lagi, saya ingin mengklarifikasi bahwa pemberitaan baru-baru ini tentang pelanggaran Undang-Undang Pengendalian Narkoba tidak ada hubungannya dengan saya. Namun, saya sadar bahwa banyak orang yang khawatir, jadi saya akan secara aktif bekerja sama dengan lembaga investigasi dan dengan sungguh-sungguh mematuhi penyelidikan." Oke teman-teman, jadi sekarang sudah clear ya bahwa G-Dragon itu sudah membantah tentang pemberitaan yang beredar. Dan gimana nih pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih hangat. I'm Selki pamit dan aku juga mohon pamit undur diri dari kalian semua. Aku juga mohon maaf jika seandainya ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan everything. I'm so sorry banget. Jaga-jaga kesehatan dan juga terus semangat ya kawan-kawanku. See you next time. Terima kasih dan juga sampai jumpa.